Pagi jemaat yang kasih Tuhan, seluruh puji-pujian pada pagi hari ini sangat luar biasa ya. Membuat setiap kita mensyukuri akan anugerah Tuhan. Sehingga membuat setiap kita ada sampai hari ini. Saudara, hari ini kita akan berbicara yaitu tentang otentisitas orang percaya. Saudara, sekarang ini banyak istilah yang menarik. Istilah yang menarik salah satunya misalnya ada istilah KW. Kalau saya ngomong KW itu bukan komisi wanita. Tapi KW itu ndak asli artinya. Jadi ada tas KW. Yaitu tas yang mirip asli. Atau imitasi dari merek terkenal. KW sendiri itu berasal dari istilah kualitas atau quality. Tetapi di masyarakat dipakai untuk membedakan mana barang asli dan barang tiruan. Bukan cuma tas, bahkan sampai ada senyum juga bisa KW. Ya senyum di depan, manis banget. Padahal di hati bedodok ya, ngamuk-ngamuk pegel hati. Saudara ini namanya KW, tidak asli. Lalu pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan kehidupan iman kita? Apakah ada juga iman KW? Ada enggak saudara? Ada enggak iman KW? Yaitu hanya terlihat rohani di luar tok. Kenapa? Karena hidup kita KW, tidak mencerminkan Kristus. Tapi saudara luar biasanya Allah kita itu adalah Allah yang tidak bisa dibohongi. Allah kita adalah Allah yang tidak bisa tertipu oleh penampilan. Karena itulah firman Tuhan menuliskan, tidak ada loh yang tersembunyi di hadapan Allah. Manusia memang bisa menutup-nutupi. Manusia melihat yang di luar. Tetapi dikatakan jelas oleh firman Tuhan. Tuhan itu melihat isi hati. Jadi dia tidak akan bisa ditipu. Yaitu oleh label-label rohani. Karena itulah firman Tuhan dalam Yakobus 2:17 mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman yang asli itu tidak hanya diucapkan seperti kata WL pagi ini. Tidak hanya diucapkan, tidak hanya diomong notok. Tetapi harus dibuktikan. Nah hari ini melalui firman Tuhan. Yaitu tepatnya setelah kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang tahun ini kita rayakan di Selomangleng. Kamis lalu. Kita akan belajar satu hal yang luar biasa. Yaitu bagaimana sih sebetulnya tanda-tanda otentik kita sebagai orang percaya. Saudara, otentik. Saya tadi sudah katakan otentik itu berarti asli, murni, berasal dari sumbernya. Dan otentik itu harus bisa dibuktikan. Dan otentik itu bahkan bisa muncul sendiri, tidak usah digembar-gemborno. Nah sekarang saudara bagaimana hidup sebagai orang percaya yang benar-benar asli, bukan KW rohani. Saudara, iman yang otentik itu sebetulnya dapat terlihat ketika saya utek sedikitnya, tidak usah akeh-akeh ya, karena kalau banyak nanti bingung kita tidak selesai-selesai. Sedikitnya ada 3 hal. Iman yang otentik itu dikatakan terlihat, yaitu dari buahnya. Nah saya akan menjelaskan semuanya melalui teladan tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Maka di dalam Daniel 5:14, seorang raja yang bernama Belsyazar berkata tentang Daniel itu begini. Padamu loh Daniel, terdapat roh para dewa yang kudus. Dan padamu didapati terang, akal budi,
dan hikmat yang luar biasa. Ini kata-kata seorang raja kepada Daniel. Raja itu bernama Belshazzar. Saudara, Daniel itu tidak hanya dikenal karena kata-katanya. Tetapi dia dikenal karena buah hidupnya. Jadi iman yang otentik itu pasti akan selalu terlihat. Yaitu di dalam sikap dan cara hidupnya sehari-hari. Saudara, Daniel itu bukan orang yang gegabah. Ketika saya membaca kehidupan Daniel, saya katakan salut luar biasa. Dan perlu benar-benar diteladani. Daniel itu bukan orang yang gegabah dan suka mengandalkan kepintarannya, enggak. Dan di dalam setiap masalah, ia tuh selalu bertanya dan mencari Tuhan lebih dulu. Sehingga itulah sebabnya perkataannya itu penuh hikmat. Perkataannya bisa masuk di akal dan penuh hal yang bijaksana. Dan yang luar biasa adalah Daniel ini sangat tenang saat dia menghadapi masalah. Bahkan setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu sangat membangun banyak orang. Saudara, Daniel itu bukan orang yang gampang ikut emosi atau mengikuti pendapat orang banyak. Karena pendapat orang banyak, Daniel katakan belum tentulah itu benar, belum tentulah itu yang terbaik. Karena itulah dia katakan, aku akan mencari semuanya yaitu kepada Tuhan. Itulah Daniel, saudara. Iman yang otentik itu membuat seseorang itu tidak mudah meledak, saudara. Tetapi dia akan belajar. Belajar apa? Seperti Daniel tadi. Tenang bersama Tuhan. Saudara, untuk tenang itu tidak gampang. Saya sendiri sampai berdoa. Tuhan, tolong saya. Ketika menghadapi berbagai macam tantangan, masalah. Saya juga harus bisa belajar tenang bersama Tuhan. Iman yang otentik itu memang selalu menghasilkan buah. Buah yang nyata. Dan buah itu nyata terlihat benar-benar di dalam diri Daniel. Daniel ini bukan hanya aktif berbicara tentang Tuhan. Tetapi yang dahsyat adalah hidupnya sendiri yang memancarkan buah. Yaitu karakter Tuhan. Itulah sebabnya dalam Galatia 5:22-23 dituliskan tentang buah roh yang nyata. Saudara, namanya buah. Buah itu tidak bisa ditempel dari luar. Buah itu muncul karena apa? Karena pohonnya hidup. Dan pohonnya itu terhubung. Yaitu dengan sumber kehidupan. Nah, begitu juga dengan orang percaya. Kalau orang percaya hidupnya dekat dengan Tuhan, maka jelas dikatakan oleh firman Tuhan, buah roh itu akan muncul dengan sendirinya. Dan buah itu akan terlihat secara alami. Itulah sebabnya untuk memudahkan saya membuat satu ilustrasi yang menguatkan, yaitu ada 2 gelas. Ya, 2 gelas yang sama bentuknya. Yang satu berisi kopi, yang satu berisi teh. Tetapi karena masih sama, karena masih tertutup, maka ketika keduanya mengalami goncangan, barulah saat itu isi gelas yang tertumpah itu akan tahu, oh iki kopi, oh ini teh. Saudara, kopi ketika mengalami masalah, ketika mengalami tergoncangan, akhirnya keluar mencuat. Yaitu itu tadi keluar, oh iki kopi, pahit. Kenapa? Karena gak pakai gula ya. Tapi banyak orang sekarang ini suka makan kopi itu kopi pahit memang ya. Nah, demikian pula saudara di dalam hidup kita. Kalau hidup kita digoncang masalah, ayo jujur, apa yang bisa keluar dari kehidupan kita? Kayak kopi, kepahitan, atau kemarahan, atau kebencian. Atau sebaliknya kayak teh tadi. Apalagi dalam cuaca seperti sekarang, es
teh. Wah, sangat menyegarkan. Ketika tergoncang dan mengalami tekanan, yang keluar apakah tetap damai? Apakah tetap kasih kita ada? Dan yang paling penting kesabaran kita nyata. Saudara, goncangan hidup atau masalah hidup itu yang sungguh-sungguh dapat memperlihatkan apa isi hati kita yang terdalam. Itulah sebabnya ketika Daniel digoncang. Yaitu ketika dia dibuang ke Babel. Ketika dia hidup di negeri asing. Lalu ketika dia menghadapi tekanan-tekanan dari kerajaan. Bahkan ancaman kalau gak mau nurut akan dibuang yaitu ke dalam gua singa. Bukan ancaman malahan ya. Karena benar-benar Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Wedi enggak ya? Wedi enggak Pak Daniel? Kalau Pak Daniel ya. Kalau Pak Daniel dimasukkan ke gua singa, lihat singanya meringis sudah wedi ya. Saudara, pada waktu Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Maka kemudian saya ini karena berasal dari sekolah minggu. Ya, itulah sebabnya saya ingat sampai sekarang ada satu lagu. Nyanyinya gimana? Ayo guru-guru sekolah minggu harus nyanyi. Daniel di lubang singa. Daniel di lubang singa. Karena dia dikasihi Tuhan, maka dibebaskan. Bebas. Ya harusnya yang nyanyi ini Pak Daniel ini ya. Saudara, saat menghadapi tekanan, saat menghadapi masalah besar, wah dahsyat saudara, yang keluar dari hidup Daniel tetap hikmat, tetap damai, dan tetap kesetiaan kepada Tuhan. Mengapa? Karena hidup Daniel memang dipenuhi yaitu oleh roh Tuhan. Saudara-saudara, dunia saat ini tidak hanya membutuhkan orang Kristen yang pandai berbicara. Tetapi dunia saat ini tetap membutuhkan yaitu orang percaya yang tetap lembut saat diperlakukan kasar. Angel bukan? Tetap harus jujur. Saat buahnya orang piye dek samping-sampingku sekitarku lah curang kabeh. Bisakah kita ndak ikut-ikutan? Tetap damai saat keadaan sulit. Tetap setia saat kita diuji. Saudara, itulah iman yang otentik. Bukan sekedar simbol di luar. Tetapi keluar buah roh yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya saudara, iman yang otentik itu tidak perlu dipamerkan. Kenapa? Karena dia akan terlihat dengan sendirinya. Dan buah roh itu lebih mudah untuk dilihat daripada diumumkan. Karena itulah Rasul besar, Rasul Paulus berkata, buah roh itu tumbuh alami. Tidak usah kok ditempel dari luar. Saudara, ada satu cerita lucu. Seorang bapak, saya nggak usah sebut nama sudah ya, pokoknya Bapak X. Ketika dia datang ke gereja, wah senang sekali hatinya. Ya, senang hatinya ketika nyanyi-nyanyi seperti hari ini dipimpin oleh Bapak Sinwi, luar biasa ya. Puji-pujiannya saya katakan ketika saya nyanyi sangat mengena, sangat indah dan luar biasa. Dan ketika tadi Uin nyanyi juga berkatakan kami akan bersama-sama setia sampai akhir, luar biasa. Saya berkata amin Tuhan, tekad daripada para Uin harus semangat, semangat dan semangat. Nah Bapak ini juga demikian ketika ibadah berlangsung dalam hati berkata haleluya puji Tuhan, benar. Hari ini adalah karena anugerah, terima kasih loh Tuhan. Tuhan baik, Tuhan sangat baik. Jepret ibadah selesai. Ibadah selesai dia pergi ke parkiran ya, ngambil sepeda motornya. Lalu masuklah di jalan raya, ada motor lain nyelonong mendadak. Membuat dia kaget, langsung dia teriak. Teriaknya bagaimana kok Cicun? Woi, matamu di mana? Loh, saya sering mendengar teriakan seperti ini ya. Saudara,
Apakah kita termasuk sering berkata seperti ini? Bagaimana Bapak Heryono sering mau ngomong kayak gini? Saudara, saat ini mungkin ketika kita teriak, woi, pelan-pelan aja saya ya, matamu di ya di sini begitu ya. Saat itu mungkin Roh Kudus di dalam diri kita itu sudah negur, guys, sabar. Sampean itu loh baru pulang, baru keluar dari gereja, saya anget ya, masih baru. Lah kok sekarang sudah sewot. Saudara, buah roh itu akan muncul saudara, yaitu di dalam keseharian kita. Bukan saat ketika kita berada di dalam zona nyaman. Bukan ketika kita bertemu dengan saudara-saudara seiman. Tetapi saat kita berada di keramaian. Bisakah buah roh itu muncul? Saat kita berada di rumah. Di tengah-tengah keluarga kita sendiri. Bisakah buah roh itu muncul? Itulah sebabnya ada seorang anak itu pernah berkata demikian. Mama, kenapa ya? Mama ini kok lebih seger, lebih sehat, lebih sabar dan bisa tersenyum sumringah. Yaitu ketika di gereja daripada di rumah. Saudara, kalimat itu sederhana. Tapi sangat menohok, betul? Menusuk sampai sumsum. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua. Iman yang otentik itu harus selaras. Yaitu antara kata dan perbuatan. Saudara, mari kita kembali melihat Daniel. Daniel ini memiliki sikap yang saya katakan good. Baik banget. Yaitu di dalam hidupnya. Padahal loh, Daniel ini bekerja di lingkungan kerajaan kafir. Tetapi sikapnya, wow, tetap sopan dan hormat. Daniel ini punya sikap rendah hati. Daniel ini tidak sombong dengan karunia yang melejit yang dimiliki dia. Daniel ini sangat bisa menghormati orang lain. Dia tidak kasar dalam berbicara. Saya berani katakan orang yang kasar ngomongnya pasti dijauhi orang, betul? Saudara, kemarin ketika saya tutup peti di Pandean, karena seorang jemaat kita yang bernama Ibu Indahwati. Saya mengenal dia itu adalah orang yang gesit, orang yang cukup muda, cantik. Umurnya memang 54 tahun tapi gesit banget begitu ya. Dan dia sering berkata, Kak, saya ini loh sering kali cari uang sik. Saya ini loh sering kali bertapa. Supaya apa? Supaya saya tetap sehat, cantik, kuat, energik. Dan saya mau pakai semuanya untuk melayani Tuhan. Itu katanya dia. Tapi pada hari Jumat, ketika saya enak-enakan mimpin persekutuan syukur, tiba-tiba ada telepon, Kak, Indahwati meninggal. Kaget saya ya. Loh, lah kok saya apik, saya energik, lah kok mati. Loh mati memang kenyataannya Kak. Karena apa? Kemarin dia baru saja mengubur mertuanya, betul? Mengubur mertuanya, lalu dia kemudian dikatakan perutnya sakit. Ya, perutnya sakit, lalu dilarikan ke IGD dan tidak sempat pulang karena meninggal di IGD. Nah, kemarin ketika mau tutup peti, saya ini dikatakan jam berapa? 8:30 Kak, oke, 8:30. Saya datang sudah jam 8, sudah berangkat 8:30. Wah, Kampung Pandean kita tahu ya, sangat raket satu dengan yang lain ya, akrab banget karena gangnya cilik, wonge wakeh begitu ya. Lalu saya bilang ayo dimulai, Gong bentar ya Bu Pendeta kata RT-nya. Oh, lubangnya saya digali, gurung mari katanya. Liang lahatnya saya banyak rintangan. Saya tahu apa itu rintangan. Banyak balung belulang dan macam-macam, tulang belulang begitu ya. Masih dibersihkan dan macam-macam. Saya berkata sampai kapan? Ya kurang lebih 1 jam, ampun saya bilang ya, 1 jam. Nah waktu itu saya duduk di depan, kan sempit banget. Saya duduk di depan orang yang
ngomongnya sembrono lah, serampangan lah, gak ngenak ya. Saya berkata, aduh ngelihat ulah orang ini ngomong kayak begini gatel kuping saya ya. Akhirnya saya jalan, saya pergi ke tempat lain. Lalu saya berkata saya gunakan saja waktu yang ada memvisit orang Pandean yang sudah lama tidak datang ke gereja. Saudara, saya mau katakan orang yang gampang ngomong kasar, yang serampangan pasti dijauhi orang. Karena itu mari belajar berbicara lemah lembut melalui diri kita. Saya juga belajar ya. Supaya apa? Supaya setiap kita tidak dijauhi orang. Saudara, demikian pula dengan hidup iman kita. Hidup iman kita itu harus terlihat. Yaitu dari apa? Dari sikap kita. Saudaraku yang terkasih, ada orang yang mengatakan banyak mobilnya ditempelin, pokoknya macam-macam stiker. Jesus is my savior. Api enggak? Api, Yesus adalah juru selamatku. Terus ditambahi lagi gak cukup, hidup oleh iman. Wah, ini pasti orangnya hidup oleh iman. Dan saya kalau disuruh nyari mobilnya Sinwi, saya pasti tahu. Ya kalau suruh ngelihat, mana mobilnya Dokter Helena yang mana, mobilnya Dokter Novian yang mana, saya enggak tahu. Tapi kalau suruh nyari mobilnya Bapak Ju Sinwi, saya pasti tahu. Karena di belakangnya ada stiker. Tulisannya adalah Shalom. Tulisannya Shalom. Lalu saya berkata, oh ini mobilnya Sinwi. Ada juga Follow Jesus. Seperti kaosnya Has Immanuel. Follow Jesus. Saudara, kalau mobil kita tempelin seperti ini. Lalu ketika keluar tapi Sinwi enggak begini ya. Nyetir mobil disalib orang. Lalu Sinwinya dibel. Seperti itu. Pasti orang itu tadi. Kan orang kalau ngebel kan enggak gitu ya. Kalau Sinwi baik. Karena saya beberapa kali naik mobilnya dia begitu ya. Tapi enggak tahu kalau yang lain. Masih buka jendela goblok ya dan macam-macam ya. Itu banyak. Ya kan apa? Saya ini bersyukur gak punya mobil tapi banyak punya sopir ya yang bisa nganter saya. Jadi saya bisa ngelihat ciri masing-masing. Ini orang kalau nganter wis cukup omane kepare gitu ya, umpamanya 1 jam biasanya banyak orang dia cukup 30 menit. Karena koboi tenanan ya, jenggo tenanan. Ada hal-hal seperti itu. Nah, kalau Sinwi kalem kok, tapi makanya betul Shalom gitu. Tapi kalau sampai terus ditulisi bahwa follow Jesus. Mungkin orang itu ngomel, ngoceh ya. Itu tadi loh aku sebetulnya enggak sengaja mau begini. Lah kok wis diklakson. Itu saya disuruh follow Jesus atau follow emosinya, betul? Saudara, sekarang ini banyak orang pandai. Gampang enteng berkata tentang iman. Tapi ingat, Tuhan juga mau melihat perbuatannya. Iman yang otentik itu bukan hanya ada di mulut, bukan ada di status WA, bukan di caption rohani atau stiker di kendaraan, tetapi harus terlihat, yaitu di dalam buah roh yang muncul. Daniel dikenal bukan karena banyak bicara tentang iman, enggak. Tetapi karena sikap hidupnya memuliakan Tuhan. Jadi iman yang otentik adalah selaras antara perkataan dan perbuatannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, iman yang otentik itu harus bisa menjadi kesaksian bagi dunia. Saya ini salut, Daniel ini memiliki cara hidup yang bisa menjadi kesaksian. Sampai ketika musuh-musuh Daniel nyari-nyari kesalahan Daniel, orang nemu. Gak ditemui satu kesalahan apapun. Sangat sulit menemukan kesalahan dalam hidup Daniel. Saya sampai katakan, wah good sekali, istimewa sekali. Sikap Daniel itu adalah hidupnya bersih. Dia tidak mencari keuntungan pribadi, enggak. Dia juga bisa menjadi teladan dan panutan di dalam hidupnya. Jadi kemudian ketika saya pikir, wah benar kehidupan Daniel itu kayak lampu.
Lampu itu enggak perlu teriak, aku terang, enggak usah. Ia cukup menyala dan orang lain akan langsung bisa melihat terang itu. Begitu juga dengan iman. Iman yang sejati itu akan terlihat yaitu lewat kehidupan kita hari lepas hari. Itulah sebabnya tandas banget Matius 5:16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Saudara, dunia mungkin tidak akan pernah kok ya membaca Alkitab tidak. Tetapi dunia itu membaca hidup kita setiap hari. Itulah sebabnya dikatakan kita ini loh seperti buku atau surat terbuka. Kita ini loh seperti cermin. Kita ini loh seperti terang. Dapat terbuka, dapat terbaca. Seperti lilin dalam kegelapan saudara. Ada satu lilin yang cilik gitu ya. Tidak besar, tidak mewah, biasa-biasa saja. Tapi saat dinyalakan di ruangan gelap, wow. Semua orang bisa melihat cahayanya. Nah kiranya demikian juga dengan hidup kita. Tidak perlu kok kita ini hebat. Tidak perlu kok kita ini sempurna. Tapi kalau saat kita hidup benar, nah orang akan melihat terang Kristus. Itulah sebabnya saya sampai gedek-gedek karena ada seorang wanita yang tidak percaya kepada Tuhan. Banyak orang berkata wangel tenan menyuruh orang ini untuk percaya kepada Tuhan. Tapi suatu kali orang ini berkata dengan mulutnya sendiri. Dia berkata demikian. Saya mulai tertarik dengan Tuhanmu karena melihat hidupmu. Saudara, wanita itu percaya Tuhan bukan karena khotbah. Bukan karena dengar lagu-lagu rohani. Tetapi karena cara hidup kita. Wow, bisa dinikmati dengan baik sekali. Sehingga membuat wanita itu mau percaya kepada Tuhan. Karena itulah saya berani menyimpulkan. Tibae kesaksian terbesar itu bukan dari mimbar. Tetapi dari kehidupan kita sehari-hari. Dari cara kita merespon masalah, cara kita memperlakukan orang lain. Wow, itu sangat berpengaruh. Saudara-saudara, hidup kita mungkin adalah satu-satunya Alkitab yang dibaca orang lain. Karena itu hati-hati dengan hidupmu. Ada sebuah joke ini ya. Ada orang pernah berkata demikian. Loh kami ini gak iso turu toh. Loh gak iso turu itu gampang resepnya. Baca Alkitab. Pasti tertidur pulas. Katanya begitu Dr. Novian. Ini joke ya. Gak cuma itu. Langsung orang yang lain berkata. Gak cuma baca Alkitab. Gak iso turu. Datang orang gereja. Ketika datang ke gereja kalau nyanyi melek. Begitu ya. Tapi ketika khotbah disampaikan piuh. Sampai saya ngelihat iki orang ini lagi meresapi firman Tuhan. Apalagi turu. Tertidur pulas. Tapi hari ini saudara. Kembali kita diingatkan. Jangan hanya menjadi pendengar firman. Tetapi jadilah pelaku firman yang hidup. Jadi saudara-saudara, iman yang otentik itu bukan sempurna. Tetapi nyata. Bukan hanya di mulut. Tapi terlihat di dalam hidup. Dan iman yang otentik itu dibangun dari hubungan. Yaitu dengan Tuhan. Itulah sebabnya tandas. Yohanes 15 ayat 5. Barang siapa tinggal di dalam aku. Maka dikatakan, oh ia akan berbuah banyak. Karena itu saudara-saudara jemaatku yang dikasihi oleh Tuhan. Miliki waktu-waktu doa pribadi. Saya mau katakan doa itu membuat kita memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Kenapa? Karena kita bisa ngobrol dengan Allah. Bisa kongko-kongko dengan Allah.
Kemarin saya dikagetkan ketika saya mendengar satu firman Tuhan yang mengatakan hati-hati loh ya. Sekarang ini musimnya orang usia 55 tahun ke atas yang bercerai. Saya penasaran ngelihat firman Tuhan ini. Lalu pembicaranya berkata banyak orang bercerai di dalam usia itu. Karena apa? Satu, karena dikatakan kurang ngobrol satu dengan yang lain. Mungkin saya pikir ya masuk akal juga ya. Karena kebanyakan mau ngobrol yang sana bisa jadi. Mau ngobrol ditinggal lungo lagi. Ya. Jadi yang satu ditaruh di rumah, yang satu yang jalan-jalan kaki terus dan macam-macam bisa jadi. Itulah sebabnya saya mau katakan hati-hati. Ngobrol, komunikasi tetap harus dipertahankan di tengah-tengah keluarga kita. Apalagi yaitu dengan Tuhan. Karena itulah saya mau katakan doa itu penting. Baca firman Tuhan penting enggak? Baca firman Tuhan itu penting loh. Makanya ada nyanyian firman-Mu. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu yang menuntun kita. Terang firman Tuhan. Lah kalau kita mau gak dituntun oleh firman Tuhan, lah karena kita gak ngerti firman Tuhan, piye. Saudara ingat loh ya, ranting itu ndak bisa berbuah. Kalau ndak melekat, yaitu pada pokok anggur. Karena itu hiduplah erat, lekat dengan sang sumber hidup. Supaya apa? Supaya kita bisa berbuah-buah. Nah sebagai penutup, Daniel itu menunjukkan bahwa iman yang otentik itu terlihat dari hikmatnya. Terlihat dari sikapnya dan cara hidupnya. Bukan hanya berkata, saya anak Tuhan, percaya Tuhan, enggak. Tetapi hidupnya membuat orang lain berkata, wow, kalau saya melihat dia luar biasa, aku bisa melihat Tuhan di dalam hidupnya. Sekali lagi saya ingatkan, dunia tidak butuh orang Kristen yang pandai bicara, apalagi hal-hal rohani. Yang rajin tampil di depan, enggak. Tetapi dunia butuh orang Kristen yang imannya terlihat nyata. Yang kasihnya dirasakan sesama dan tetap damai saat masa-masa sulit. Karena itu mari sekarang kita bertanya pada diri sendiri. Apakah hidup saya sudah mencerminkan Kristus? Apakah orang lain melihat Tuhan melalui hidup saya? Nah kiranya Tuhan memakai kita menjadi suluh yang menyinari. Ingat, Tuhan tidak mencari kesempurnaan. Tetapi Tuhan mencari keaslian. Mari kita akan tutup di dalam doa. Doanya sekarang bukan saya tok yang berdoa ya. Tapi kita berdoa bersama-sama. Coba bisa melihat di depan. Kita akan berdoa bersama-sama. 2, 3. Tuhan bentuk kami menjadi orang percaya yang otentik. Bukan hanya percaya di mulut. Tetapi hidup dalam perbuatan. Biarlah hidup saya menjadi terang dan kesaksian di tengah goncangan. Di dalam nama Tuhan Yesus katakan. Amin. Amin. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan. Amin.